Baik, rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan membahas terkait materi teknologi smart ya. Jadi, ini sebenarnya rentetan pembahasan berkaitan dengan seluruh materi yang sudah saya bahas sebelumnya terkait perkembangan teknologi ya. Jadi pada intinya ending dari beberapa, teknologi yang sudah berkembang saat ini akan melahirkan yang namanya teknologi smart. Jadi kalau kita berpikir arti smart itu sendiri ya, jadi smart ini kan kalau secara simpel kita artikan adalah pintar ya. Jadi memang teknologi saat ini itu sudah diarahkan dan sangat ditekankan untuk menuju ke arah teknologi yang smart. Maksudnya teknologi yang smart adalah teknologi, di mana peranan teknologi ini bukan hanya untuk kita, kontrol dan kita gunakan saja, namun teknologi saat ini memang sangat diarahkan dan sangat ditekankan, teknologi tersebut bisa, berkembang secara mandiri ya, berkembang secara, eee, apa ya, maksudnya secara otomatis ketika teknologi tersebut dikembangkan gitu. Dengan beberapa pengembangan teknologi yang sudah ada saat ini ya, seperti yang namanya machine learning, kita pernah saya bahas di pertemuan sebelumnya bahwa teknologi sekarang ini sudah memungkinkan untuk sebuah mesin atau teknologi untuk belajar secara mandiri. Sehingga, akhirnya teknologi tersebut bisa mengeksplorasi, eee, target dari sebuah, pengembangan teknologi tersebut dengan lebih maksimal ya. Jadi misalnya teknologi, seperti simpel yang sudah saya jelaskan, dikembangkan sebuah teknologi untuk membantu misalnya mendeteksi berbagai penyakit ganas yang sudah ada saat ini seperti yang namanya kanker gitu ya. Nah, diharapkan dengan lahirnya teknologi tersebut seiring perkembangan, berjalan, teknologi tersebut akhirnya dia bisa melakukan, learning, pembelajaran secara mandiri yang akhirnya dia semakin mempelajari perkembangan-perkembangan dari salah satu jenis penyakit ganas yang ada saat ini ya, sehingga ketika dieksplorasi akhirnya teknologi tersebut bisa memberikan data yang lebih real dan lebih relevan gitu ya, sehingga membantu tenaga-tenaga medis untuk bisa menyelesaikan atau, menangani perkembangan dari penyakit itu sendiri karena tidak bisa kita pungkiri ya, seperti yang namanya penyakit ganas itu, seiring waktu pun dia pun ternyata bermutasi ya, mengalami perkembangan sehingga dibutuhkan teknologi ini harus selalu up to date secara mandiri juga ya karena, kalau misalnya harus selalu dikontrol oleh istilahnya pengembang dari teknologi itu sendiri, otomatis kan akhirnya teknologi tersebut menjadi usang dan, ketika dipakai itu tidak, terlalu up to date. Nah, teknologi-teknologi sekarang itu sangat ditekankan untuk bisa bergerak ke arah sana. Makanya muncullah yang namanya istilah teknologi smart atau teknologi pintar. Jadi yang dimaksud dengan teknologi pintar tuh, seperti itu ya. Yang lainnya berkembang juga teknologi-teknologi sejenis artificial intelligence ya, yang memungkinkan sebuah teknologi ini untuk bisa lebih, apa ya, eee, memiliki kemampuan seperti layaknya manusia gitu ya, seperti implementasi yang sudah diimplementasikan di beberapa negara berkembang seperti Jepang ya, Cina dan Amerika Serikat, itu salah satunya mereka kan sudah mengembangkan teknologi robot, di mana robot ini ternyata sudah mulai, menggantikan beberapa peran kerja manusia gitu ya. Salah satunya kita lihat di negara Jepang, itu robot sudah difungsikan sebagai, pengganti dari resepsionis dan kita sudah tahu bahwa resepsionis ini berarti kan melayani, real time, aktivitas manusia setiap hari ya di salah satu corporate, utamanya memang biasanya kalau kita lihat resepsionis itu sering kita jumpai kan di hotel ya, atau misalnya di
tempat-tempat sejenis mall gitu ya, itu kan selalu ada resepsionis yang melayani, eee, aktivitas manusia sehari-hari gitu ya. Secara otomatis berarti robot itu kan sudah bisa berbicara, berkomunikasi gitu ya, dan merespon, berbagai, aktivitas sejenis percakapan dan lain-lain gitu ya. Nah itu, kita bisa lihat bahwa ternyata, itulah implementasi dari teknologi smart itu sendiri gitu, yang akhirnya teknologi memang, pada beberapa sisi sudah mulai menggantikan peran pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya teknis gitu ya. Maksudnya teknis adalah, pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya hanya mengandalkan sebuah, apa ya, mengandalkan sebuah kemampuan dan mengandalkan sebuah, pemikiran, itu ternyata sudah mulai, tergantikan oleh fungsional dari teknologi itu sendiri. Namun tetap, mungkin kita juga tidak usah khawatir ya, sebagai manusia kita mungkin terbawa arus dengan adanya, propagasi film yang banyak saat ini, ternyata perkembangan-perkembangan teknologi yang akhirnya malah kita dijajah oleh teknologi itu sendiri. Tidak ya sebenarnya, karena pada prinsipnya, meskipun perkembangan teknologi semakin pesat, saat ini, tapi tetap, peran perkembangan teknologi ini tidak bisa menggantikan, kemampuan manusia. Karena perbedaan manusia dengan mesin itu terletak pada, hati ya. Jadi kalau misalnya teknologi itu dia tidak punya hati untuk berpikir dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk gitu. Sehingga peran manusia ini tentunya masih, kalau dalam sebuah, kita berbicara sebuah population, sebenarnya manusia ini termasuk tingkat level populasi yang paling tinggi gitu. Maka, oleh karena hal tersebut sangat ditekankan sekali memang, ide-ide atau penemuan-penemuan yang dihasilkan oleh manusia ini diharapkan memang penemuannya ini lebih cenderung, memotivasi atau menghasilkan sebuah perkembangan dan teknologi ini ke arah hal-hal yang positif ya. Ya meskipun kita memang tidak bisa dipungkiri masing-masing personal ini kan punya karakteristik berbeda-beda. Ada yang memang motivasinya baik dan mungkin, tidak sedikit juga yang memang banyak motivasinya itu kurang baik gitu ya, sehingga dia, akhirnya banyak menggunakan kemampuan yang dimiliki itu kepada hal-hal yang tidak baik. Namun, saya yakin pada prinsipnya naluriah manusia itu, semuanya itu akan bergerak kepada hal yang positif gitu ya, sehingga pasti, yang namanya hal-hal tidak baik itu akan lebih banyak terwarnai dengan hal-hal yang lebih, positif, sehingga beberapa pengembangan termasuk terkait teknologi juga bisa menghasilkan, teknologi atau perkembangan yang arahnya itu kepada arah-arah yang lebih, positif tentunya, kurang lebih seperti itu ya. Nah itu ya rekan-rekan kurang lebih sedikit pengantar terkait apa itu teknologi smart ya. Jadi teknologi smart itu intinya lebih banyak diarahkan ke arah sana. Nah ini kalau secara, definition apa itu teknologi smart, rekan-rekan bisa membaca secara langsung di slide yang saya tampilkan ya. Jadi intinya, seperti, eee, inti dari tadi yang sudah saya sampaikan bahwa teknologi smart ini bukan hanya sekedar, teknologi yang hanya bisa kita kontrol dan kita ambil, hal positif dari perkembangan teknologi sendiri, tapi teknologi smart ini memang sudah lebih diarahkan, bagaimana agar teknologi ini bisa berkembang secara mandiri, karena teknologi smart ini nanti akan saling terintegrasi atau saling terhubung dengan, dengan konektivitas yang namanya internet ya, yang sudah berkembang hingga saat ini. Bahkan, kita juga sedang siap-siap menyambut perkembangan teknologi baru dari internet, yaitu teknologi 5G ya, yang akan lebih memungkinkan internet yang sangat cepat. Secara otomatis ketika internet ini semakin cepat, maka processing dari, sebuah teknologi ini juga pasti akan lebih,
mengalami peningkatan yang sangat signifikan sekali gitu ya, karena semua perangkat atau seluruh device yang sudah dikembangkan hingga saat ini, apakah itu teknologi IoT, teknologi robotik, dan teknologi lain, itu semuanya saling terintegrasi atau saling terkoneksi dengan yang namanya internet gitu ya, sehingga akan sangat memungkinkan suatu saat nanti kemampuan learning atau kemampuan belajar dari sebuah teknologi ini akan semakin berkembang dan akan sangat cepat di dalam mengeksplorasi sebuah wawasan ilmu. Dan memang kita tidak bisa pungkiri bahwa kemampuan teknologi ini untuk mengingat, untuk merekam sebuah ilmu, itu dia memang punya kemampuan yang sangat boleh dibilang perfect ya. Berbeda dengan manusia, kadang kan manusia ini kalau kita diberi sebuah asupan ilmu, kalau kita tidak kaji ulang kadang kita sering lupa gitu ya, itu sifat manusia. Tetapi kalau namanya teknologi, ketika dia sudah terekam di sebuah storage dari teknologi itu sendiri, maka ilmu tersebut akan selalu tersimpan dengan baik gitu ya, sehingga ketika data tersebut diperlukan, maka dia akan menampilkan data sangat relevan dan sangat lengkap gitu ya. Itu kurang lebih sedikit manfaat yang bisa kita ambil dari adanya perkembangan teknologi yang pada prinsipnya nanti akan sangat membantu manusia juga tentunya, terutama dari sisi keilmuan ya, keterbatasan kita terkait yang namanya menyimpan sebuah memori gitu ya, menyimpan sebuah daya ingat gitu, itu akan terbantu dengan adanya perkembangan teknologi itu sendiri gitu ya. Nah ini apabila kita berbicara apa itu smart, maka smart ini sebenarnya singkatan dari Self Monitoring Analysis and Reporting Technology ya, di mana di teknologi smart ini memang menekankan terkait analisis pemantauan diri dan teknologi pelaporan. Intinya reportingnya itu sebenarnya yang nanti akan banyak diambil oleh kita sebagai manusia gitu ya, sehingga dengan adanya peranan teknologi ini sangat membantu nanti untuk kita menyelesaikan berbagai tantangan dan hambatan, serta menyelesaikan berbagai aktivitas, terutama aktivitas yang sangat rumit atau sangat terbatas, untuk kita bisa seperti tadi ya, merekam sebuah terkait teoritis dan lain-lain, itu kita sangat bantu dengan adanya teknologi ini gitu ya. Lalu berikutnya, ketika kita berbicara teknologi smart juga, berarti ini sebenarnya akan berhubungan dengan segala jenis teknologi yang tersedia yang memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan jaringan internet. Jadi teknologi smart ini memang sudah sangat diarahkan agar diintegrasikan dengan device atau perangkat yang memungkinkan si teknologi ini bisa terkoneksi ke internet. Dan biasanya sekarang teknologinya kebanyakan itu menggunakan teknologi wireless ya, untuk bisa terkoneksi dengan internet itu sendiri gitu ya, sehingga seluruh device itu yang dikembangkan baik itu IoT, robotik, itu ditanamkan sebuah device wireless, sehingga perangkat tersebut bisa terkoneksi ke internet, sehingga bisa kita kontrol secara real time gitu ya. Itu di teknologi-teknologi smart yang dikembangkan saat ini gitu ya, sehingga bisa kita monitoring menggunakan berbagai device yang kita miliki, utamanya adalah device smartphone pastinya ya, yang selalu dekat dengan kita hingga saat ini gitu, kurang lebih seperti itu ya. Nah, terkait perkembangan teknologi smart ini, memang yang tadi saya sampaikan juga, ini memang menggunakan beberapa perkembangan teknologi yang ada saat ini ya, seperti Internet of Things, lalu artificial intelligence ya, machine learning, sehingga melahirkan salah satu perkembangan dari teknologi
storage yang sangat besar yang dinamakan dengan big data, di mana big data ini sebenarnya adalah hasil reporting dari beberapa perkembangan teknologi yang sudah dikembangkan juga yang tadi ya. Karena seperti IoT dia kan memberikan report data. Terus artificial intelligence yang dikembangkan yang banyak saat ini berkembang juga dia memberikan report data, sehingga lahirnya sebuah big data di mana nanti big data ini akan diproses kembali sehingga muncullah keilmuan yang namanya data analitik ya, sehingga data-data tersebut bisa kita olah, bisa kita maksimalkan untuk keperluan-keperluan yang sifatnya urgensi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan ataupun aktivitas yang memang dihadapi dengan sangat cepat dan sangat akurat, kurang lebih seperti itu ya. Itu kurang lebih sedikit gambaran dari apa itu teknologi smart. Nah, berkenaan dengan teknologi smart ini, seperti yang tadi saya sampaikan, jadi tujuannya adalah bagaimana sebuah teknologi ini bisa belajar secara mandiri, ya, belajar secara real time, ya, jadi tanpa bantuan atau tanpa kontrol dari manusia itu sendiri yang menciptakannya, teknologi ini sudah bisa menopang dirinya sendiri gitu ya, dan dia bisa mengembangkan uh, has sesuai tujuan awal dari teknologi itu diciptakan. Misalnya seperti tadi kan, teknologi robot untuk resepsionis, maka seiring waktu si teknologi resepsionis ini digunakan, maka setiap hari dia akan belajar terus tuh bagaimana berkomunikasi dengan manusia setiap hari, maka setiap hari dia akan semakin lancar bagaimana merespon setiap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh manusia kepadanya gitu ya. Nah, itu kan salah satu implementasi dari yang dimaksud teknologi itu bisa mengeksplor dan bisa melakukan sebuah learning ya, belajar secara mandiri yang akhirnya nanti ke depan secara otomatis pastinya teknologi tersebut bisa lebih banyak menangani terkait permasalahan-permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi gitu ya, dengan lebih spesifik, dengan lebih cepat ya, dengan lebih tepat dan lebih akurat gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Dan kita juga tidak bisa dipungkiri kan seperti perkembangan-perkembangan teknologi-teknologi robot juga memang memberikan daya produktivitas yang memang lebih efektif. Nah, itu intinya tujuan dari uh, sebuah teknologi smart, kurang lebih seperti itu. Nah, ketika kita selanjutnya berbicara manfaat, apa sih manfaat dari teknologi smart ini gitu? Ini banyak sekali sebenarnya manfaat dari adanya perkembangan dari teknologi smart. Di antaranya itu menghemat energi. Ya sudah pasti, kenapa sih kok teknologi smart bisa menghemat energi? Ya sangat jelas ya, karena dengan teknologi smart ini itu nanti sangat memungkinkan kita untuk melakukan controlling dari jarak jauh, apakah itu secara automatically ataupun secara controlling manual oleh kita. Secara simpelnya seperti ini, misalnya dalam implementasi sebuah teknologi smart home, itu kan sudah memungkinkan kita untuk mengontrol sumber daya pencahayaan di rumah itu secara real time. Jadi tidak usah khawatir lagi tuh yang namanya nanti apabila kita akan berangkat kerja, kita lupa mematikan penerangan di kamar kita atau di kamar mandi kita gitu ya. Secara otomatis nanti sistem akan bisa kita custom secara automatically, apabila tidak kita gunakan maka otomatis akan off, akan mati ketika kita meninggalkan rumah yang kita cintai, kurang lebih seperti itu. Ataupun kalau misalnya tidak kita setting secara automatically, maka kita bisa otomatis ada auto detecting alarm yang akan langsung merespon ke smartphone yang kita pegang setiap hari ya, sehingga memberikan informasi real time bahwa ternyata rumah yang kita tinggalkan itu masih dalam kondisi belum aman, di mana ada beberapa sumber daya misalnya yang masih aktif ya, seperti misalnya AC ataupun penerangan yang masih menyala pada saat kita tinggalkan. Maka kita dengan adanya teknologi smart ini tidak usah lagi repot-repot kita kocar-kacir ya
kejar-kejaran ke rumah misalnya, lampu lupa dimatikan atau yang paling riskan biasanya kompor ya, misalnya seperti itu. Misalnya kompor lupa kita matikan ketika kita berangkat, kan itu sangat fatal sekali kalau masih berbasis manual, belum adanya teknologi smart. Kita kan harus buru-buru kembali ke rumah kita dan mengecek ulang dan mengamankan hal tersebut gitu ya. Tetapi dengan adanya teknologi smart, maka dalam controlling jarak jauh kita bisa langsung secara otomatis meng-off-kan terkait beberapa sumber daya yang memang masih aktif, sehingga rumah kita bisa kita tinggalkan dengan aman dan nyaman, tentunya seperti itu. Nah, itu yang maksud dengan menghemat energi ya. Jadi dengan adanya teknologi smart ini sebenarnya eh, banyak sensasi yang memang kita bisa nikmati ke depan gitu ya. Lalu berikutnya, di antara sekian banyak manfaat, kita juga dengan adanya teknologi smart ini menawarkan sebuah kenyamanan. Bagaimana tidak menawarkan sebuah kenyamanan ya? Dengan adanya teknologi smart ini, bayangkan saja sama kalian, ketika kita misalnya mau sampai rumah, dalam jarak radius kilometer tertentu, kita sudah bisa mengaktifkan rumah kita untuk seakan-akan rumah kita ini menyambut diri kita yang akan hadir ke rumah ini dengan penuh kehangatan gitu ya. Dari jarak jauh kita sudah bisa menyalakan suhu udara di rumah kita misalnya dengan menyalakan AC sesuai temperatur yang memungkinkan, yang memang sedang cuaca terjadi pada saat itu, misalnya pada saat hujan, maka kan kita bisa setting saja di rumah kita itu suhunya dengan temperatur tertentu sehingga kita masuk ke rumah kita ini dengan penuh kehangatan gitu ya. Dan bahkan kita juga bisa mengcustom sebelum kita nyampe di rumah agar automatically seperti pemanas air, agar kita nanti akan melakukan bersih-bersih itu airnya sudah terkondisikan dengan kondisi yang sangat hangat ya, sehingga kita bisa langsung melakukan aktivitas bersih-bersih dengan begitu nyaman gitu ya. Dan ketika kita sampai di rumah pun kita tidak usah direpotkan lagi dengan berpikir mana kunci ya. Jadi otomatis ternyata teknologi smart door lock itu sudah tersedia dan sudah bisa kita kontrol dengan handphone kita, sehingga otomatis nanti pintu sudah bisa terbuka secara otomatis, apakah pintu ruangan utama sampai dengan pintu ke ruang istirahat kita gitu. Itu kan sangat luar biasa sekali ya, kita sangat kayak nikmat sekali apabila implementasi dari teknologi smart ini sudah terintegrasi dengan baik dan sudah hadir di sisi kita gitu. Dan apakah yang saya sampaikan ini mungkin teman-teman berpikir, wah si Bapak ini kebanyakan ngimpi. Ini bukan mimpi ya, tetapi ini reality. Ya, karena di beberapa negara berkembang seperti Jepang, Amerika Serikat, China, dan lain-lain, itu mereka sudah mengimplementasikan, bahkan rumah mereka sudah menggunakan pengembangan dari salah satu teknologi tata surya ya. Jadi otomatis sudah tidak menggunakan listrik lagi, tetapi dia tenaga listriknya itu mengambil dari sumber daya matahari. Jadi ketika siang hari itu dia akan otomatis auto charging gitu ya, sehingga nanti ketika di sore hari dan malam hari sumber daya yang sudah terkumpul itu sudah bisa kita gunakan untuk fungsional atau untuk menjalankan fungsi dari teknologi smart tersebut gitu ya. Nah itu ya rekan-rekan sekilas intermezzo kenyamanan yang mungkin bisa kita rasakan dengan hadirnya sebuah teknologi smart gitu ya. Lalu teknologi smart ini juga dia menawarkan sebuah tingkat keamanan yang sangat tinggi ya. Mungkin di beberapa film kita kadang sering terbawa sebuah arus, Pak. Saya lihat kok kalau di film-film banyak itu ternyata kalau rumah yang sudah diintegrasikan dengan teknologi smart ternyata akan memungkinkan mudah untuk dihack oleh orang lain ya. Ya memang sebenarnya hal tersebut bisa mungkin saja terjadi, tetapi pada prinsipnya kalau kita lihat dari film-film itu sendiri, kebanyakan kan hal tersebut terjadi pada prinsipnya karena keteledoran atau kelalaian dari personal human-nya itu sendiri gitu ya. Mungkin yang tidak hati-hati
terkait pemberian data kepada pihak-pihak yang memang berwenang gitu ya, sehingga akhirnya data tersebut bisa bobol kepada orang lain. Tapi pada prinsipnya teknologi smart ini sebenarnya sudah menawarkan sebuah penawaran tingkat enkripsi pengamanan yang sangat berlapis dan sangat rumit gitu ya, sehingga apabila kita menggunakan teknologi dengan bijak, sebenarnya itu akan selalu aman karena yang memiliki accessing terkait data itu sendiri hanya kita yang memiliki, dan istilahnya tidak akan ada sembarang orang bisa mengakses apabila tidak kita berikan akses sebelumnya kepada personal orang tersebut gitu ya. Bahkan dengan adanya perkembangan teknologi ini sangat nyaman sekali ya, karena bisa kita setting automatic itu memberikan reporting ke smartphone kita. Kita suka lihat kan di sebuah film ya, kita sudah bisa berkomunikasi dengan rumah kita gitu ya, sehingga rumah kita ini bisa memberikan reporting secara real time harian kepada kita terkait berbagai hal mungkin yang sudah terjadi selama rumah kita tinggalkan gitu ya. Bahkan apabila istilahnya ada sebuah deteksi ancaman seperti misalnya rumah itu misalnya dibobol secara paksa oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, maka secara otomatis biasanya akan ada namanya auto alarm seperti itu yang memberikan respon kepada kita menggunakan teknologi smartphone, sehingga bahkan secara otomatis biasanya teknologi smart ini akan terhubung dengan badan-badan keamanan yang ada di salah satu wilayah seperti kepolisian, karena biasanya kalau sudah bergerak ke arah teknologi smart, ini semua lini akan bergerak ke teknologi smart, termasuk fasilitas-fasilitas layanan baik itu kesehatan, keamanan, seperti kepolisian dan lain-lain. Maka secara otomatis apabila terdeteksi sebuah deteksi ancaman, itu akan memberikan reporting rumah smart kita ini bukan hanya ke kita saja, tetapi ke pihak-pihak keamanan terdekat atau kepolisian terdekat, sehingga otomatis nanti ada auto detecting alarm yang akan memberikan warning, dan secara otomatis nanti dari pihak keamanan pun akan menelepon kita secara langsung ke teknologi smart kita dan menginformasikan bahwa di hari itu kami mendeteksi di rumah Anda terjadi misalnya sebuah penyalahgunaan akses gitu ya, sehingga nanti dari pihak keamanan tersebut tentunya akan konfirmasi kepada kita apakah diizinkan untuk pihak kami melakukan pengecekan secara langsung ke rumah Anda gitu kan, supaya ini kan luar biasa sekali ya. Jadi sebenarnya perkembangan teknologi ini kalau kita lihat dari tingkat positifnya itu sebenarnya banyak sekali hal-hal positif yang bisa lebih kita nikmati, kurang lebih seperti itu. Lalu berkenaan dengan manfaat ini juga kita bisa teknologi ini tentunya memberikan ketenangan ya. Kenapa memberikan ketenangan? Ya tadi ya, karena dia kan otomatis memberikan reporting, controlling kepada kita secara real time, sehingga kita tidak usah khawatir lagi apabila di satu hari kita harus meninggalkan anak-anak kita tercinta di rumah gitu ya. Dengan sudah terintegrasi teknologi smart ini, maka anak-anak kita akan aman di rumah selama anak-anak kita juga kita berikan tentunya prosedur yang benar terkait pengoperasian teknologi smart yang sudah dikembangkan di rumah kita, kurang lebih seperti itu gitu ya. Itu intinya manfaat dari memberikan sebuah ketenangan gitu ya. Yang paling final dengan adanya perkembangan teknologi smart ini pastinya akan menghemat biaya. Bagaimana tidak menghemat biaya ya? Mungkin investasi awal yang perlu kita integrasikan ketika kita mengintegrasikan teknologi smart ini pastinya akan membutuhkan dana yang berkala ya. Jadi sebenarnya dalam implementasi teknologi smart ini kita sudah bisa mulai dari sekarang gitu ya. Kita jangan istilahnya merasa tertinggal. Kita bisa mulai dari rumah kita misalnya dengan mengintegrasikan seperti teknologi keamanan seperti CCTV yang sudah bisa kita kontrol dimanapun dan kapanpun gitu kan, ataupun kita upgrade misalnya saklar penerangan rumah kita dengan menggunakan teknologi sensor yang ada saat ini gitu kan. Itu kan bisa kita cicil sebenarnya secara mandiri sedikit-sedikit, jadi dengan sendirinya tidak akan terasa ternyata
sedikit-sedikit rumah kita ini sudah mulai kita upgrade gitu ya ke teknologi smart gitu. Dan otomatis ketika kita melakukan upgrading memang butuh dana, tetapi ketika itu sudah terrealisasikan kan banyak sebenarnya manfaat atau penghematan yang bisa kita lakukan. Contohnya seperti yang untuk security, keamanan gitu kan. Mungkin kita kan kalau rumah kita nanti ke depan sudah diintegrasikan dengan teknologi smart, kita sudah tidak butuh lagi yang namanya melakukan aktivitas seperti mempekerjakan security gitu ya, atau satpam lah kasarnya untuk menjaga rumah kita, karena secara otomatis sudah diintegrasikan dengan teknologi smart. Hal-hal yang lainnya misalnya untuk aktivitas seperti kegiatan bersih-bersih di rumah dan lain-lain, tentunya kan dengan hadirnya sebuah teknologi smart itu sendiri, kita sudah bisa lebih cepat dan lebih real time menyelesaikan berbagai aktivitas pekerjaan rumah tangga itu dengan lebih mudah, sehingga kita tidak perlu mengeluarkan dana lagi untuk seperti mempekerjakan yang namanya pekerja rumah tangga dan lain-lain gitu ya. Atau yang lainnya seperti yang tadi ya, otomatis kan dengan auto detecting berbagai accessing ke fasilitas penerangan dan lain-lain, kita kan otomatis itu juga akan lebih banyak kita bisa melakukan penghematan terhadap sumber daya yang ada di rumah kita ya, apakah itu sumber daya seperti listrik, internet gitu kan. Secara otomatis dengan aplikasi smart ini dia akan memberikan reporting real time kepada kita, misalnya kapan saatnya kita harus segera mengisi ulang listrik kita apabila sudah mau mendekati habis gitu ya, atau internet kita kapan saatnya internet di rumah kita ini harus kita upgrade dan isi ulang, karena otomatis secara real time itu akan memberikan report kepada smartphone yang kita miliki, sehingga sudah waktunya kita melakukan charge atau pengisian ulang gitu ya, sehingga sumber daya yang ada di rumah kita bisa tetap berjalan dengan maksimal dan dengan baik tentunya. Nah itu ya rekan-rekan sekalian terkait beberapa eksplorisasi apa itu teknologi smart sampai dengan berbagai manfaat yang memang kita bisa rasakan dengan adanya perkembangan dari teknologi smart itu sendiri gitu ya. Nah ini terkait apa itu teknologi smart. Teknologi smart ini memang variansinya akan sangat banyak sekali dan akan banyak diimplementasikan di berbagai lini. Di antaranya akan hadir di sisi kita ya, di dekat kita. Ini sebenarnya sudah diimplementasikan istilahnya dengan nama smart home ya. Sekarang itu rumah sudah mulai ditingkatkan dengan teknologi yang namanya smart home. Jadi bagaimana upaya pengembangan teknologi ini memaksimalkan agar seluruh device yang ada di rumah kita ini bisa saling terintegrasi dan saling terkoneksi dengan teknologi canggih yang ada saat ini gitu ya, sehingga kita bisa mengontrol rumah kita dengan sangat simple dan sangat mudah. Bahkan rumah kita juga sudah bisa memberikan reporting auto detect dan automatically kepada kita secara otomatis dan memberikan report-report yang kita butuhkan gitu ya. Bahkan sampai ke hal-hal mulai dari yang tadi saya sampaikan ya, mulai dari penerangan, sistem keamanan, bahkan sampai ke hal sepele ya seperti kegiatan memasak dan lain-lain, itu semuanya sudah bisa diintegrasikan dengan teknologi, sehingga kita bisa lebih menikmati atau bisa sangat terlayani dengan baik dengan adanya teknologi dari smart home ini gitu ya. Karena teknologi smart home ini luar biasa ya, seperti di video-video yang sudah saya view kepada rekan-rekan setiap kita akan masuk ke materi-materi pembahasan yang akan kita bahas. Rekan-rekan kan bisa lihat sendiri begitu luar biasanya dengan adanya teknologi smart home gitu ya, sehingga kita bisa banyak melakukan aktivitas sehari-hari yang biasa kita lakukan di rumah ini dengan sangat simple, dengan sangat perfect ya, dan sangat membantu kita terutama dari sisi keterbatasan yang memang kita miliki ya. Salah satunya kan keterbatasan yang kita miliki ini, kita manusia ini kadang sering
ada namanya momen kita itu lelah dan letih ya. Tetapi dengan hadirnya teknologi ini, teknologi itu sudah sangat membantu kita ya, seperti aktivitas bersih-bersih semua bisa diselesaikan dengan adanya peranan teknologi smart gitu ya, dan aktivitas-aktivitas controlling seperti yang lain, lupa mematikan penerangan dan lain-lain dengan automatically, maka secara otomatis semua itu bisa tertangani dengan baik. Bahkan sampai ke hal kendaraan ketika kita perlu melakukan aktivitas di luar rumah dengan menggunakan kendaraan, itu sudah memungkinkan dengan hadirnya sebuah teknologi sejenis autonomous car yang bisa melakukan detecting kepada kondisi tubuh kita ya. Apabila kondisi tubuh kita sudah tidak memungkinkan untuk melakukan sebuah driving atau mengendarai sebuah kendaraan, maka secara otomatis kendaraan tersebut bisa kita setting dengan automatic drive, yang akhirnya kendaraan tersebut bisa mengendalikan dirinya sendiri dan membawa ke mana saja sesuai keinginan kita dengan aman, nyaman, dan tentunya luar biasa ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini teknologi dari smart home gitu ya. Dan ketika kita berbicara beberapa pengembangan dari teknologi smart home, sebenarnya banyak sekali teknologi dari smart home sendiri yang sudah banyak dikembangkan hingga saat ini dan bisa kita integrasikan di rumah kita tercinta gitu ya. Seperti beberapa teknologi yang sudah bisa kita integrasikan di rumah itu seperti Dairo Smart Mirror ya, di mana di video sebelumnya rekan-rekan juga sudah lihat ya, sebuah kaca pintar di mana kaca ini bukan hanya sekedar kaca, tetapi kita bisa fungsikan seperti layaknya smartphone ya. Kita bisa berkomunikasi di kaca tersebut ya, apakah mengirim pesan ataukah melakukan sebuah telepon panggilan gitu ya, ataupun melakukan reporting terkait isi dari dalam lemari itu sendiri gitu ya, sehingga kita kan kadang kita sendiri sudah lupa di mana kita naruh pakaian kita gitu ya, atau hal-hal yang akan kita kenakan itu kita kan sering cenderung sekali mudah lupa. Tetapi dengan adanya teknologi ini kita sudah otomatis dapat reporting isi dari lemari kita apa saja dan apa yang akan kita gunakan itu juga sangat cepat gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ada juga teknologi sejenis Algo Smart Wall ini yang memungkinkan kita mengintegrasikan sebuah sistem keamanan rumah ya, seperti smart door lock dan lain-lain, itu dengan sangat mudah dan sangat simpel dan bisa kita integrasikan dengan smartphone, sehingga apabila kita lupa itu otomatis dia ada auto detecting alarm kepada smartphone kita, memberitahukan bahwa kita belum melakukan penguncian ke titik-titik rumah yang kita miliki, kurang lebih seperti itu ya. Nah, teknologi yang lain bisa kita integrasikan di rumah juga, ada yang namanya motion sensor. Ini yang memungkinkan pengontrolan terhadap penerangan rumah gitu ya, dan lain sebagainya, sehingga ketika kita melakukan aktivitas simpel seperti mau membuka jendela gitu ya, itu otomatis kita bisa kontrol dengan smartphone kita gitu ya, dengan sangat simpel. Bahkan sekarang sudah ada teknologi high glass di mana kaca itu sudah terintegrasi, kalau siang dia otomatis akan memasukkan cahaya sinar matahari ke rumah kita, apabila malam otomatis dia juga seperti layaknya function yang namanya kaca film seperti itu ya. Jadi otomatis nanti akan merubah warna sehingga menjadi gelap. Secara otomatis nanti orang luar tidak bisa melihat ke dalam rumah kita, kurang lebih seperti itu. Itu beberapa perkembangan dari teknologi-teknologi yang ada saat ini terkait teknologi smart home gitu ya. Lalu ada juga berkenaan teknologi IR remote control, ini yang memungkinkan kita bisa terkoneksi dengan beberapa perangkat elektronik yang kita miliki ya, seperti pengatur suhu ruangan AC gitu ya, atau remote yang lain. Kita mau menyalakan televisi juga sangat mudah ya, karena sudah terintegrasi dengan smartphone yang ada di sisi kita setiap hari. Nah, itu beberapa perkembangan dari teknologi IR remote control ya, yang akhirnya seperti pengembangan simpel yang sangat menggembirakan dan cukup menghibur kita ya, seperti yang namanya
kulkas pintar ya, di mana di kulkas pintar ini ternyata kulkas itu bukan hanya sekedar untuk menyimpan, stok makanan kita, tetapi ternyata di era teknologi perkembangan smart ini, kulkas kita jadikan untuk, saving sebuah catatan-catatan memori persediaan yang ingin kita stok gitu ya. Bahkan kulkas juga bisa menampilkan galeri misalnya ya, galeri foto kita sehari-hari gitu ya. Bahkan kulkas juga bisa kita gunakan untuk berkomunikasi. Nah, itu luar biasa sekali ya, sehingga seperti yang kemarin sudah saya sering sampaikan gitu ya, ketika kita berada di dalam sebuah perjalanan, kita bisa langsung secara otomatis mengecek untuk kebutuhan pengisian, stok makanan yang ada di kulkas kita dari jarak jauh dengan sangat simpel dan sangat mudah. Nah, itu hadirnya beberapa teknologi smart ya. Jadi pada prinsipnya bagaimana sekarang untuk merealisasikan smart home? Jadi, untuk merealisasikan smart home, hal simpel yang bisa kita lakukan sebenarnya dengan melakukan upgrading yang sudah memungkinkan kita lakukan saat ini ya. Seperti misalnya rekan-rekan sudah mulai mengintegrasikan internet di rumah kita misalnya ya, dengan beberapa metode yang bisa rekan-rekan lakukan. Apakah itu berlangganan ke internet service provider, ataupun rekan-rekan misalnya dengan mensiasati membeli sebuah teknologi router, di mana teknologi router ini bisa kita integrasikan dengan, tentunya adalah smart, SIM card ya, SIM card yang sudah kita sering pakai, provider seluler ya, apakah itu menggunakan nanti sejenis kartu Telkomsel, Indosat, secara otomatis kan router ini nanti bisa terkoneksi ke internet dan nanti otomatis bisa kita atur secara real time ya, beberapa paket data yang dibutuhkan untuk memungkinkan sumber daya yang ada di rumah kita yang sudah kita kembangkan di teknologi smart home yang sudah kita integrasikan itu untuk semuanya bisa saling terkoneksi ke internet dan bisa kita kontrol dengan mudah menggunakan teknologi smartphone yang kita miliki. Nah, kurang lebih seperti itu ya langkah-langkah yang bisa rekan-rekan lakukan. Atau hal lain misalnya mengupgrade yang tadi saya sampaikan. Rumah rekan-rekan sudah tidak zaman nih sebenarnya rumah menggunakan saklar ya, seperti itu. Kita bisa upgrade teknologi rumah kita dengan menggunakan teknologi transistor ya, yang memungkinkan nanti saklar itu bisa kita kontrol dengan menggunakan teknologi smartphone ya. Jadi otomatis nanti kita bisa menyalakan lampu kamar kita itu dengan menggunakan handphone dan lain-lain gitu ya. Itu kita bisa upgrade salah satu simpelnya dengan aktivitas-aktivitas yang tadi dilakukan. Dan ini biasanya sudah diintegrasikan, salah satunya kalau di negara kita biasanya kalau rekan-rekan berkunjung ke sebuah hotel ya. Bahkan hotel yang sudah diintegrasikan dengan teknologi smart itu sekarang sudah lebih canggih ya. Dia sudah bisa terintegrasi dengan yang namanya sebuah smart barcode ya. Jadi ketika teman-teman menyewa sebuah kamar di hotel itu sudah tidak menggunakan yang namanya sejenis kartu lagi harusnya kalau hotel yang sudah dikembangkan dengan teknologi smart yang ada saat ini. Itu sebenarnya rekan-rekan cukup nanti mendapatkan sebuah barcode dari resepsionis hotel, otomatis nanti dengan barcode tersebut rekan-rekan sudah bisa mengakses room atau kamar yang rekan-rekan sewa dan otomatis nanti bisa membuka pintu kamar ya, menyalakan seluruh sumber daya yang ada di hotel itu sendiri dan mengakses seluruh fasilitas yang ada di hotel, apakah itu pendingin ruangan, pencahayaan ya sampai dengan televisi dengan menggunakan smart barcode tersebut gitu. Itu kan luar biasa sekali ya, sangat simpel dan bahkan di teknologi yang berkembang saat ini itu di bank juga sudah ditingkatkan untuk kita bisa melakukan pembayaran itu dengan menggunakan barcode sekarang ya. Mungkin kalau teman-teman pengguna yang namanya teknologi internet banking atau mobile banking itu sebenarnya di bank sekarang sudah mulai dikembangkan, itu memungkinkan kita melakukan pembayaran itu sudah tidak zaman lagi menanyakan berapa nomor rekeningnya ya. Jadi sekarang tuh sudah ada teknologi namanya smart barcode di teknologi mobile banking kita, secara otomatis nanti ketika kita akan melakukan pembayaran cukup kita tap saja, scan saja menggunakan barcode yang sudah disediakan oleh penyedia layanan bank tersebut gitu ya, sehingga kita bisa lebih banyak aktivitas yang bisa kita selesaikan dengan sangat cepat ya dan sangat simpel, kurang lebih seperti itu.
Nah, ini pada prinsipnya kalau kita berbicara bagaimana cara kerja dari sebuah smart home, intinya smart home ini akan melalui satu transmitter yang tadi saya sampaikan ya, sebagai pusat pengendali di mana itu nanti teknologi tersebut atau elektronik canggih tersebut yang kita integrasikan di rumah ini akan memiliki chip khusus sehingga nantinya akan terhubung dengan berbagai sensor yang bisa mengontrol beberapa function dari teknologi smart yang kita integrasikan di rumah ya, sehingga teknologi tersebut juga bisa kita koneksikan ke internet tentunya ya, karena sudah otomatis biasanya terintegrasi dengan teknologi wireless, sehingga dengan beberapa trik khusus itu nanti bisa kita kontrol menggunakan smartphone kita atau beberapa perangkat device yang kita miliki. Jadi dimanapun dan kapanpun kita sudah bisa melakukan controlling ya, pengawasan, monitoring, dan bisa melakukan aktivitas jadi kita bisa meninggalkan rumah kita itu dengan aman, nyaman, dan tenang gitu ya. Karena ketika kita dalam satu waktu lupa dan lain-lain itu sudah ada teknologi automatically yang memang sangat membantu kita untuk mengingatkan gitu ya dan menyelesaikan berbagai kendala yang namanya human error yang sering kita lakukan di rumah itu dengan sangat simpel dengan adanya teknologi. Nah itu kurang lebih implementasi dari teknologi smart ya. Jadi ada istilahnya namanya smart home. Lalu berikutnya berkenaan dengan teknologi smart ini juga sudah merambah ke beberapa lembaga pendidikan ya. Apakah itu pendidikan dini sampai dengan pendidikan perguruan tinggi gitu ya. Dan ini sudah mulai diintegrasikan karena realitinya teknologi ini sangat memberikan peran yang sangat signifikan di dalam proses kegiatan belajar mengajar juga dan proses keberhasilan sebuah peserta didik di dalam mempelajari sebuah kajian ilmu tertentu ya, karena dengan teknologi ini atau teknologi smart ini memang terbukti sangat hebat ya ketika peserta didik ini belajar dan meminimalisir yang namanya ketertinggalan seseorang peserta didik di dalam melakukan sebuah pembelajaran atau kajian ilmu tertentu gitu ya. Makanya teknologi hadirlah yang namanya teknologi sejenis smart ya di lingkup lembaga-lembaga pendidikan, diantaranya di perguruan tinggi yang dikenal dengan istilah smart campus ya, karena dengan adanya teknologi smart campus ini memang sangat luar biasa sekali ya, aktivitas itu sudah mulai bisa terrecording dari mulai mahasiswa ini memasuki lingkungan kampus. Salah satu integrasinya misalnya dengan smart parking ya. Jadi bukan hal yang tidak mungkin suatu saat nanti mahasiswa itu ketika akan memasuki lingkungan kampus itu dia sudah bisa menggunakan namanya smart identity ya, jadi maksudnya kartu mahasiswa yang mungkin dulunya biasanya berbentuk kartu, kalau yang namanya kartu itu kan bisa hilang, bisa rusak gitu ya, bisa jadi bertransformasi menjadi sebuah smart identity berupa smart card yang sudah terintegrasi barcode di handphone kita gitu ya, sehingga nanti kita ketika akan memasuki area kampus kita itu kita cukup men-scan barcode yang ada di smartphone yang kita miliki, maka secara otomatis kita sudah terreport memasuki area kampus pada waktu tersebut ya, hari tertentu itu sudah terrecord dengan baik gitu ya. Dan itu pun sudah otomatis bisa diintegrasikan dengan reporting kehadiran mahasiswa di satu lembaga pendidikan gitu. Bahkan dengan integrasi tersebut itu akan merambah kemana-mana ya. Apakah itu ke layanan sejenis yang namanya sistem informasi akademik mahasiswa yang mungkin nanti ke depan akan sangat mudah, sangat simpel, dan sangat real time, bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Apakah itu berbasis desktop maupun mobile ya, kurang lebih seperti itu, sehingga otomatis
otomatis dengan satu genggaman mahasiswa itu sudah bisa mengakses seluruh lini atau fasilitas yang ada di kampus. Apakah itu konektivitas internet ya, misalnya nanti mahasiswa ketika memasuki area kampus itu ketika akan connect internet itu dia cukup mudah ya dengan menggunakan smart identity yang sudah dimiliki di smartphone-nya masing-masing, otomatis dia bisa terkoneksi ke koneksi yang ada di lini universitas yang dikunjungi, kurang lebih seperti itu. Bahkan sudah bisa terintegrasi dengan layanan-layanan yang lain ya, seperti layanan untuk perpustakaan, apakah itu perpustakaannya ingin kita kunjungi secara langsung ataupun kita kunjungi secara online, karena sudah memungkinkan sekarang ada teknologi yang namanya e-book ya. Jadi sudah tidak zaman lagi pinjam buku itu kita harus bawa berat-berat 10 buku ke rumah kita dan kita baca di rumah dengan cukup merepotkan dan ketar-ketir dengan kekhawatiran buku rusak atau hilang. Sekarang sudah ada teknologi yang namanya e-book yang bisa kita konsepnya apakah itu nanti disewakan ataukah kita bisa download sehingga bisa kita simpan di beberapa teknologi smart yang kita miliki dan kita bisa baca di waktu kapanpun dan dimanapun dengan sangat simpel ya. Itu beberapa integrasi. Integrasi yang lainnya mungkin kalau di lingkungan kampus ketika rekan-rekan akan memasuki ruangan kelas apabila ada aktivitas yang memang memungkinkan rekan-rekan untuk hadir secara langsung di kampus ya untuk aktivitas praktik, itu secara otomatis juga kan ketika kita akan memasuki ruangan yang akan kita tuju itu kita bisa akses dengan menggunakan smart card tersebut ya, otomatis ruangan terbuka dan penerangan ruangan pun otomatis aktif dan beberapa aktivitas akses layanan yang ini pun bisa kita gunakan dengan baik gitu ya. Itu sangat luar biasa sekali dengan integrasi smart ini. Bahkan dengan adanya perkembangan teknologi hologram itu juga sudah memungkinkan nanti kita merasakan sensasi kita tidak mengikuti kegiatan aktivitas belajar mengajar secara langsung, tapi secara nyata kita seperti layaknya melakukan atau hadir secara langsung di kegiatan aktivitas belajar mengajar. Misalnya kalau kita terkendala karena kita sedang sakit dan lain-lain, itu kita tetap bisa melakukan dan merasakan kita seperti layaknya belajar biasa, bertemu langsung dengan tenaga pengajar yang memang memberikan kajian ilmu kepada kita secara real time ya. Kurang lebih seperti itu, ini integrasi dari Smart Campus itu sendiri. Dan pada prinsipnya intinya memang beberapa perkembangan yang harus dikembangkan dari integrasi Smart Campus ini memang intinya akan mendorong bagaimana melakukan sebuah upgrading kurikulum yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini gitu ya. Apabila lembaga pendidikan tidak mulai berpikir, tidak mulai istilahnya bergerak untuk bagaimana mengembangkan teknologi smart ini di lingkungan pendidikannya, pasti suatu saat nanti pendidikan sendiri ini akan menjadi pendidikan yang kurang diminati oleh generasi-generasi berikutnya gitu ya di era perkembangan teknologi yang ada saat ini gitu ya. Yang pada prinsipnya memang realisasi kurikulum ini akan diintegrasikan dengan bagaimana penyelarasan dengan kebutuhan di industri. Namun yang kita bicarakan sekarang adalah industri seperti apa gitu ya. Tentunya adalah industri yang memang bergerak ke arah kebutuhan revolusi industri ya, karena tidak bisa dipungkiri nanti seperti yang tadi saya sampaikan ya, beberapa peran pekerjaan seperti hal teknis ini akan mulai banyak tergantikan dengan adanya hadir sebuah teknologi. Maka ini perlu sebuah penyelarasan kurikulum untuk melakukan sebuah restrukturisasi atau melakukan sebuah perubahan inovasi terkait beberapa target pembelajaran yang akan ditargetkan kepada peserta didik ke depan gitu ya, sehingga akan menghasilkan sebuah SDM yang memang dibutuhkan, yang siap bersaing di era perkembangan revolusi industri ke depan ya, yang semakin terus berkembang sangat pesat gitu ya, sehingga nanti akhirnya SDM atau manusia ini bisa memposisikan ke depan dia akan berperan sebagai apa di era perkembangan revolusi industri yang akan hadir ke depan, kurang lebih seperti itu. Maka
Untuk mensinkronkan hal tersebut di lembaga pendidikan perlu melakukan berbagai macam pendekatan pembelajaran masa depan ya, yang pernah saya bahas sebelumnya ya, dengan istilah-istilah namanya mobile learning ya, wearable learning sampai dengan gamification. Nah, ini perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan sehingga memudahkan setiap peserta didik ini untuk belajar dan memotivasi benar-benar peserta didik ini belajar ke hal-hal yang memang sangat dibutuhkan untuk bisa para peserta didik ini mengambil peran yang sangat signifikan ke depannya ya, di era perkembangan yang akan terus berkembang ke depan ya, yang akhirnya ending di perguruan tinggi ini memang harus menghasilkan sebuah sumber daya yang sangat terampil yang memang benar-benar dibutuhkan oleh industri ya. Sekarang ini kan kasus di negara kita ini masih banyak sekali kok banyak kajian-kajian ilmu yang dipelajari, tetapi ketika peserta didik ini lulus, sebenarnya ilmu itu sudah usang gitu ya, sudah tidak lagi digunakan gitu ya. Contoh simpelnya kayak gini, misalnya kalau di pelajaran berkenaan dengan IT misalnya ya, di sekolah-sekolah untuk tingkat sejenis TKJ itu masih belajar berkutat dengan namanya pembelajaran bagaimana merakit PC, instalasi, tapi yang digunakan PC yang dirakit itu adalah PC-PC jadul misalnya. Sedangkan kita lihat sekarang teknologi sendiri sudah teknologi-teknologi canggih yang digunakan, tapi anak-anak kita masih diajarkan dengan bagaimana berpikir merakit PC-PC yang zaman jadul ya, seperti Pentium 4 ataupun Pentium-Pentium di bawah yang sudah sebenarnya usang dan tidak digunakan gitu. Nah, itulah momok sebuah dunia pendidikan yang ada saat ini ya. Seharusnya dunia pendidikan ini benar-benar diarahkan kepada perkembangan teknologi-teknologi yang memang hangat atau yang ada saat ini gitu ya, sehingga anak-anak kita itu bisa benar-benar real time mempelajari terkait kajian-kajian ilmu yang memang dibutuhkan di dunia industri yang ada saat ini gitu ya. Salah satunya itu kan yang sering saya sampaikan, yang minimalnya harusnya peserta didik sekarang itu diarahkan the power sebuah pemikirannya itu harus sudah sangat luas gitu kan. Meskipun mungkin dari sisi accessing beberapa perkembangan yang ada saat ini belum bisa dirasakan secara langsung, tapi kan tidak menutup kemungkinan yang namanya wawasan keilmuan, pemikiran itu sudah bisa kita arahkan dari sekarang. Jadi ketika nanti si personal tersebut memiliki kesempatan untuk mengakses beberapa updating ilmu yang ada saat ini, dia sudah bisa belajar secara otodidak dan dia juga tidak tertinggal terkait beberapa perkembangan yang ada gitu, sehingga bisa bersaing ketika dia harus terjun ke dunia industri ke depannya. Nah, itu kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan. Makanya saya juga sangat tekankan rekan-rekan harus bisa memotivasi generasi-generasi sekarang, membuka pemikiran-pemikiran mereka ke arah pemikiran yang lebih smart ya ke depan, sehingga tidak nanti generasi-generasi muda kita ini tidak tertinggal ya dengan beberapa perkembangan yang ada dan sangat pesat berkembang saat ini. Nah, ini maka di lembaga pendidikan ini sebenarnya perlu membangun sebuah fondasi ya untuk mendudukan era pendidikan masa depan. Maka perlu mengintegrasikan seperti yang namanya learning ya, pembelajaran yang menyediakan lingkungan ideal yang mendukung model pembelajaran masa depan tentunya ya. Jadi harus pembelajaran sekarang ini memang diintegrasikan dengan metode-metode pembelajaran yang sangat signifikan untuk era masa kini gitu ya. Lalu ini juga memang perlu mengkolaborasi yang intinya nanti mendukung teknologi yang mendukung kolaborasi antara berbagai aspek yang ada di lembaga pendidikan itu sendiri ya. Jadi itu harusnya teknologi sekarang itu sudah sangat mengintegrasikan untuk kita bisa saling terhubung, apakah itu dengan pimpinan, dengan tenaga pendidik yang memberikan kajian ilmu kepada kita, sampai dengan kepada reporting orang tua. Jadi orang tua pun bisa melihat report hasil pembelajaran yang sudah kita lakukan di lembaga pendidikan, sehingga orang tua pun bisa istilahnya berpartisipasi dengan tingkat
pengembangan kajian ilmu yang memang dipelajari oleh anaknya secara langsung di lembaga pendidikan gitu ya. Lalu ini juga harus diintegrasikan sebuah praktik yang mengintegrasikan dan mengkolaborasikan sistem yang terpadu dan saling terintegrasi tentunya yang tadi saya sampaikan ya. Jadi ketika rekan-rekan akan melakukan sebuah praktikum, harusnya praktik tersebut sudah terintegrasi dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di industri, atau kalau bisa memang benar-benar praktik yang dijalankan di sebuah lembaga pendidikan itu memang pekerjaan yang nanti akan banyak dikerjakan di industri, harusnya seperti itu gitu ya. Jadi benar-benar terkait praktikum itu ini mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang memang realitinya itu sekarang dikerjakan di industri, harusnya seperti itu gitu, bukan lagi melakukan aktivitas praktik yang memang praktik malah ke tempo dulu yang nanti ketika lulus sebenarnya ilmu itu sudah tidak dipakai atau sudah tidak usang atau boleh dikatakan sudah usang gitu ya. Itu kan sangat miris sekali kalau hal tersebut terjadi gitu ya, atau masih praktek, boleh dibilang itu kan jadinya malpraktek pendidikan ya. Jadi malpraktek pendidikan maksudnya adalah melakukan aktivitas praktik padahal praktik tersebut itu sudah tidak ada di industri gitu ya, sudah tidak dipakai gitu ya. Jadi kan ibaratnya seperti malpraktek jadinya ya. Jadi harus ditekankan memang ke aktivitas-aktivitas praktek yang lebih real time, yang memang lebih banyak dibutuhkan di lingkungan industri gitu ya, kurang lebih seperti itu. Lalu tentunya lembaga pendidikan juga ini harus ditekankan dengan fondasi untuk membangun sebuah innovation ya. Jadi bagaimana mengarahkan sebuah peserta didik kita ini untuk lebih cerdas, lebih banyak inovasi-inovasi yang dilahirkan dengan daya kreativitas yang sangat tinggi gitu ya. Jadi sangat diupayakan sebenarnya harusnya ketika melakukan sebuah learning, pembelajaran, itu peserta didik itu sudah bisa melakukan banyak inovasi yang memang bisa dia kembangkan secara mandiri sehingga melahirkan atau menghadirkan sebuah sensasi-sensasi baru ya, apakah itu nanti untuk peserta didik itu sendiri ataupun untuk tenaga pendidiknya dan berbagai pihak yang memang berkepentingan gitu ya. Nah ini memang berkenaan dengan berbagai fondasi ini perlu ditunjang dengan beberapa metode ya, makanya istilahnya kalau di dalam lembaga pendidikan itu perlu ditingkatkan beberapa metode sejenis mobile teknologi yang diintegrasikan ya. Jadi beberapa jenis teknologi yang perlu diintegrasikan di dalam lembaga pendidikan ya, yang berkaitan dengan mobile teknologi, digital literacy, hyper connected sampai dengan incubation. Nah, ini beberapa penjelasan yang tadi saya sampaikan. Jadi realisasi Smart Campus ini perlu diintegrasikan dengan istilah-istilah ini ya. Yang pertama ada istilah namanya mobile teknologi. Jadi bagaimana memberikan sebuah pengalaman belajar masa depan dengan pemanfaatan teknologi dan aplikasi perangkat seluler. Karena tidak bisa dipungkiri sekarang kan generasi-generasi sekarang ini tidak lepas dengan namanya smartphone ya. Jadi harusnya di lembaga pendidikan ini gimana caranya agar metode pembelajaran ini tuh diintegrasikan dengan smartphone yang selalu hadir atau yang selalu dekat dengan si peserta didik itu sendiri gitu ya. Maka perlu menghadirkan sebuah apakah itu infrastruktur ataupun sampai dengan ke application, di mana aplikasi ini nanti terintegrasi dengan mobile application gitu ya, sehingga cukup mudah untuk bisa di-download, bahkan kalau bisa pembelajaran juga dikolaborasikan dengan metode sejenis gamification, jadi belajar tapi sambil bermain gitu ya. Itu kan banyak sekali ya metode-metode yang bisa diintegrasikan dengan sejenis teknologi hologram yang kayak gitu kan. Contoh ketika misalnya peserta didik melakukan gambar 3D, itu kan gambar 3D-nya harusnya sudah tidak dilakukan manual lagi gitu ya dengan menggunakan kertas dan pensil. Itu sudah tidak zaman ya, harusnya sudah menggunakan teknologi hologram, sehingga dengan teknologi hologram tersebut si peserta didik sudah bisa melakukan tingkat inovasi dan tingkat imajinasi yang sangat tinggi. Dia sudah bisa memikirkan sebuah pengembangan produk dan lain-lain itu dengan sangat cepat dan sangat mudah gitu ya, dimanapun dan kapanpun. Nah ini terkait teknologi mobile teknologi ini banyak sebenarnya teknologi yang bisa diintegrasikan ya, sejenis mobile device management, private
private cloud, high speed data dan lain-lain ya yang bisa diintegrasikan hingga sampai ke smart campus application yang nantinya endingnya itu tadi yang saya sampaikan ya. Jadi si peserta didik ini sangat mudah untuk mengakses seluruh pembelajaran yang sudah dikembangkan di lembaga pendidikan dengan mudah menggunakan smartphone yang sehari-hari digunakan oleh si personal peserta didik tersebut gitu ya. Lalu bisa juga diintegrasikan dengan namanya digital literacy, yaitu memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat kemajuan pembelajaran dengan merealisasikan berbagai hal ya. Di antaranya adalah digital learning. Jadi bagaimana membiasakan peserta didik ini belajar secara digital ya menggunakan e-book ya, electronic books ataupun misalnya menggunakan video-video tutorial pembelajaran yang sangat interaktif gitu ya, sehingga si peserta didik sangat cepat untuk menyerap terkait beberapa kajian ilmu terutama terkait praktikum gitu ya. Bahkan kalau bisa dibuka juga terkait di digital literacy ini kerjasama pengembangan ilmu yang memungkinkan nanti si peserta didik ini bukan hanya bisa belajar di lingkup kalau kita bilang mah jangan hanya belajar seperti layaknya katak dalam tempurung ya. Jadi maksudnya belajar dalam katak dalam tempurung tuh jangan hanya taunya ego belajar itu dengan ego kampusnya sendiri aja, tapi dibuka juga tuh untuk mahasiswa memungkinkan dia bisa belajar bagaimana metode-metode pembelajaran yang dikembangkan di lembaga pendidikan lain yang setara. Misalnya kalau untuk tingkat perguruan tinggi, contoh simpelnya kayak gini, misalnya kita kampus Universitas Juanda, tetapi kita juga sudah bekerja sama dengan kampus-kampus terkemuka yang ada di Indonesia, misalnya Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung dan lain-lain. Misalnya kita opening dengan berbagai metode, diantaranya kan sekarang sudah ada teknologi IDRAN ya, yang memungkinkan nanti kita juga bisa eksplorasi ilmu itu lebih luas gitu ya, bukan hanya di katak dalam tempurung tadi ya, bukan hanya di lingkup kampus kita saja, tetapi kita juga bisa menggali keilmuan atau berbagai teknologi dan berbagai perkembangan ilmu atau metode-metode pembelajaran yang sudah dikembangkan di luar kampus kita yang setara gitu ya. Jadi bersaing sekarang itu sebenarnya berkolaborasi gitu ya untuk bisa lebih meningkatkan pembelajaran ini lebih maksimal dan lebih baik tentunya gitu ya. Nah ini beberapa teknologi yang bisa diintegrasikan di kampus, diantaranya sekarang sudah ada seperti ini ya, IDRAN Network ya, online learning platform ya, lalu ada lagi sosial media analitik yang memungkinkan nanti pembelajaran ini diintegrasikan dengan interaksi sosial media sehingga kita bisa membaca berbagai karakter, minat, bakat dari peserta didik ini sesuai, kan kita bisa ya cukup mudah membaca karakter seseorang dengan melihat sosial medianya saja gitu. Di situ kita sudah bisa baca tuh karakter dia seperti apa dan suplemen apa yang perlu cocok kita suplai ke personal tersebut hanya dengan kita mempelajari karakter dia di sosial media, kurang lebih seperti itu ya. Nah itu integrasi dari teknologi smart di lingkungan perguruan tinggi. Yang lainnya ada hyper connected, di mana hyper connected ini memang memanfaatkan sejenis IoT dan smart teknologi ya di dalam kegiatan belajar mengajar ya. Jadi kalau bisa, makanya sekarang tuh sebenarnya kalau di lembaga pendidikan kalau berbicara lab komputer itu sebenarnya udah kayaknya lab komputer itu bukan hal yang aneh lagi gitu ya. Apakah itu spesifikasinya tingkat yang minimum apapun sampai orang berbicara tingkat dewa ya, maksudnya tingkat dewa itu spesifikasi labnya sangat mantap, satu PC-nya aja harga misalnya 100 juta dan lain, itu sebenarnya bukan hal yang perfect lagi, itu sudah hal yang biasa. Kalau bisa sekarang lab-lab itu diintegrasikan dengan lab-lab yang untuk kebutuhan industri kalau bisa ya, misalnya ada sejenis kalau untuk berkenaan dengan perkembangan teknologi, misalnya lab IoT, lab robotik, kalau bisa itu diciptakan di lembaga-lembaga pendidikan sehingga benar-benar menghadirkan sebuah kesempatan untuk peserta didik kita ini merasakan sensasi-sensasi belajar yang memang ada di lingkungan industri yang akan dia hadapi ke depan gitu ya. Jadi ketika si peserta didik ini selesai melakukan studi, dia sudah siap bersaing
bersaing karena memang itu sudah dipelajari oleh peserta didik tersebut di lembaga pendidikan gitu ya, sehingga dia ketika terjun ke dunia industri dia tidak aneh lagi, dia tinggal bereksplorasi dan mengembangkan berbagai inovasi yang bisa dia sumbangkan untuk ekstensinya di dunia industri, kurang lebih seperti itu. Nah, ini beberapa teknologi yang bisa dikembangkan untuk integrasi berkenaan dengan hyper-connected ini banyak juga ya, di antaranya security platform, cloud technology, IoT platform ya, sampai dengan beberapa teknologi yang lain yang pada prinsipnya adalah diintegrasikan di lembaga pendidikan. Bahkan bukan hal yang tidak mungkin juga, misalnya ada sebuah robot yang sudah diciptakan di lembaga pendidikan dan robot tersebut membantu dalam proses kegiatan belajar mengajar, misalnya dalam bidang kedokteran gitu ya, untuk mendeteksi berbagai penyakit ganas yang ada saat ini gitu ya. Itu kan sangat bermanfaat sekali tentunya, dan itu sangat mengasihkan untuk kita melakukan sebuah learning atau pembelajaran di lembaga pendidikan gitu. Ada istilah yang lainnya itu incubation, di mana incubation ini intinya adalah sebuah pola pembinaan. Jadi sudah saatnya sebenarnya di lembaga pendidikan ini dibangun sebuah pola inovatif ya. Jadi bagaimana mendorong peserta didik ini untuk bisa melahirkan sebuah inovasi-inovasi yang sangat brilian gitu ya, sehingga nanti ketika dia bersaing di industri dia benar-benar bisa menjadi SDM yang sangat diandalkan atau bermanfaat bagi sebuah industri gitu ya, karena dia bisa menciptakan sebuah inovasi-inovasi yang mendorong perkembangan dari sebuah perusahaan itu sendiri, bahkan sampai dengan mungkin perkembangannya bisa bermanfaat bagi banyak orang ya. Kalau dalam istilah mungkin istilahnya contohnya di pendidikan di bidang IT misalnya dibangun sebuah software host development di dalam sebuah lembaga pendidikan yang memotivasi nanti peserta didiknya untuk membangun sebuah aplikasi-aplikasi berbasis smart application ya, yang nantinya bisa diintegrasikan apakah itu di lini universitas itu sendiri, bahkan mungkin bisa dilempar ke masyarakat dan bisa digunakan secara umum oleh masyarakat gitu, sehingga bermanfaat untuk banyak orang. Nah, ini berbagai teknologi berkenaan dengan incubation ini banyak ya, diantaranya adalah hybrid cloud ya, cloud storage sampai dengan secure VPN access dan lain-lain. Ini banyak kita bisa integrasikan di realisasi teknologi smart di lembaga pendidikan. Nah, itu ya beberapa teknologi smart berkenaan dengan lembaga pendidikan. Nah, berkenaan dengan teknologi smart ini juga terus merambah bahkan sampai ke lini yang namanya sebuah kota gitu ya. Sekarang sudah banyak diintegrasikan dan bahkan di beberapa kota juga sudah mulai membangun bagaimana smart control untuk mengontrol sebuah kota gitu ya, tata kelola kota dengan baik, sehingga dengan adanya sebuah tata kelola kota ini sangat membantu tentunya memberikan manfaat, karena pada prinsipnya tujuan dari smart city adalah bagaimana merealisasikan sebuah wilayah atau kota yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari dengan tujuan intinya adalah mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan warga. Salah satu contohnya seperti misalnya kan sudah diintegrasikan di negara kita seperti yang namanya e-tilang ya, atau elektronik tilang. Ini kan sudah diintegrasikan di beberapa kota seperti Jakarta, Bandung gitu ya. Secara otomatis kalau kita melakukan pelanggaran itu sudah ada teknologi face recognition yang mereport kita pada hari tersebut kita melakukan pelanggaran lalu lintas ya. Misalnya lupa memasang sabuk pengaman atau kita menerobos rambu-rambu lalu lintas, itu secara otomatis ada automatic detecting. Nah, itu salah satu teknologi dari layanan Smart City. Yang lainnya bisa kita integrasikan juga di seperti penerangan tata kota dan lain-lain gitu ya. Nah, ini berkenaan dengan Smart City ini sendiri memang tidak lepas dengan integrasi beberapa teknologi yang tadi saya sampaikan juga ya. Jadi peranan teknologi yang berkembang saat ini memberikan peran hadirnya sebuah teknologi smart city. Di antaranya adalah cloud computing, ini mendorong semua layanan serba online dan virtual ya, di mana dengan adanya teknologi cloud computing ini memang akhirnya semakin banyak aplikasi yang bisa kita unduh di internet ya, apakah berbasis desktop ataupun berbasis
mobile application ya, lalu semakin banyak informasi disimpan di dunia maya karena semua orang saling berpartisipasi memberikan sebuah data yang akhirnya nanti menjadi sebuah big data, dan data itu bisa dianalisis dengan keperluan untuk kebutuhan yang namanya data analitik dan lain-lain ya. Lalu terkait pembangunan sebuah infrastruktur juga dengan adanya teknologi cloud computing ini sangat mudah karena bisa kita langsung lakukan secara real time dan online kapan saja di mana saja, apakah itu terkait pengembangan sebuah infrastruktur ataupun sampai dengan smart application gitu ya. Lalu meskipun kita ketahui bahwa pengelola dari teknologi cloud ini kita tidak pernah tahu siapa pengelolanya, tapi sekarang sudah memberikan jaminan kepercayaan yang sangat baik dan layanan yang sangat menjanjikan juga untuk kita, sehingga kita semakin timbul sebuah rasa trust, kepercayaan yang sangat besar terkait beberapa layanan dari cloud computing ini. Lalu di teknologi cloud juga sudah memungkinkan bagaimana kita mempromosikan sebuah produk dan jasa ini dalam konten-konten yang lebih menarik ya. Sudah tidak zaman lagi sekarang kalau misalnya promosi ini menggunakan brosur, umbul-umbul dan lain-lain ya. Sekarang itu promosi sudah zamannya era interaktif ya. Bahkan sekarang pun kita sudah bisa berpromosi dengan menggunakan status-status WhatsApp, dengan menggunakan video-video interaktif yang lebih menarik ya. Makanya ketika kita melihat sebuah informasi, kita bisa lebih real time, kita lebih jelas terkait mendapatkan informasi-informasi tersebut ya. Dan bagi kita juga dengan adanya teknologi cloud ini sudah memungkinkan karena aplikasi sudah saling terintegrasi dan saling terhubung dengan baik, itu kita bisa melakukan pembayaran aktivitas dengan sangat cepat dengan menggunakan berbagai teknologi yang ada saat ini ya. Apakah itu Pinbox, InMoney, barcode, rider dan lain-lain, itu sangat mudah gitu ya. Nah, ini hadirnya sebuah teknologi cloud computing ini memang mendorong peranan dari implementasi dari teknologi smart itu sendiri. Lalu teknologi smart juga memang tidak lepas didorong dengan adanya perkembangan dari Internet of Things ya, di mana kita ketahui dengan adanya teknologi Internet of Things ini mendorong semua perangkat dapat mengirimkan data dan dapat diakses, plus antar perangkat dapat saling berkomunikasi ya. Dengan adanya Internet of Things ini, seperti yang tadi saya sampaikan ya, kalau dengan adanya teknologi Internet of Things yang tadinya benda-benda mati ini bisa kita kembangkan dan bisa kita integrasikan dengan teknologi smart sehingga bisa saling memiliki fungsi yang lebih maksimal ya, seperti sampai istilah-istilah yang tadi saya sampaikan ya, kulkas online dan lain-lain, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini salah satu implementasi untuk teknologi IoT ini memang akan memiliki aspek 3 elemen ya. Intinya adalah bagaimana perangkat IoT ini nanti terkoneksi dengan jaringan internet yang biasanya sekarang menggunakan teknologi wireless ya untuk terkoneksi ke internet tersebut. Lalu biasanya nanti perangkat IoT ini diintegrasikan dengan smart application sehingga nanti bisa kita kontrol dengan mudah apakah menggunakan aplikasi desktop ataupun menggunakan aplikasi mobile gitu ya. Lalu tentunya nanti IoT ini akan berkaitan dengan perangkat fisik, di mana perangkat fisik ini nanti akan memiliki fungsi untuk mendetek terkait berbagai kebutuhan, misalnya ya mendetek suhu udara atau mendetek terkait keperluan-keperluan yang lain. Nah, ini makanya beberapa contoh dari implementasi teknologi IoT itu sendiri, diantaranya seperti smart lighting ya. Itu kalau berbasis smart city, smart lighting ini sangat bermanfaat kan, bagaimana sangat automatically misalnya ketika menjelang malam hari pada pukul 18.00 otomatis misalnya lampu-lampu penerangan di jalan raya itu secara otomatis akan menyala secara otomatis gitu ya. Dan bahkan kalau misalnya terjadi gangguan seperti mati di salah satu titik, otomatis akan memberikan reporting kepada petugas-petugas yang melayani terkait penerangan kota ini untuk segera melakukan eksekusi dan perbaikan gitu ya. Yang lainnya ini teknologi smart parking misalnya ya, yang memungkinkan kita bisa melakukan pemesanan
parking di wilayah-wilayah tertentu. Jadi kalau kita misalnya mau berkunjung ke salah satu wilayah, contoh misalnya kita mau berkunjung ke mall gitu ya. Nah, nanti dari rumah itu kita sudah bisa melakukan booking terkait parking, sehingga memungkinkan ketika kita datang ke mall tersebut jangan sampai ada kata parkiran penuh sehingga kita ada sebuah kekecewaan. Dan bahkan integrasi yang lainnya nanti dari integrasi teknologi dari smart parking ini yang lainnya kan akan melahirkan sebuah kemudahan-kemudahan nanti dengan hadirnya teknologi-teknologi seperti autonomous car ya, antar mobil ini bisa saling berkomunikasi dan lain-lain, kurang lebih seperti itu. Nah, implementasi yang lain simpelnya seperti waste management ya, di mana ini untuk memantau volume sampah dan sangat membantu sekali tentunya kan. Jadi petugas-petugas kebersihan ini sudah tidak usah kerepotan lagi menentukan rute untuk pengangkutan sampah itu harus kemana gitu, karena dengan adanya teknologi IoT itu sudah diinformasikan titik-titik sampah mana yang memang sudah waktunya untuk dilakukan pengangkutan dan pembersihan gitu ya. Itu sangat mudah sekali dengan adanya teknologi tersebut gitu. Yang lainnya mungkin ada istilah namanya connected manhole, ini untuk memantau, karena kita tidak bisa pungkiri seperti di gorong-gorong itu kan terdiri dari banyak saluran ya, apakah itu saluran infrastruktur listrik, apakah itu gas ya, dan air, mungkin itu semua terintegrasi di saluran itu sendiri. Mungkin dengan adanya teknologi-teknologi sejenis connected manhole ini memungkinkan untuk bisa mengontrol secara real time. Jadi kalau misalnya terjadi sebuah kebocoran, itu secara otomatis langsung akan diketahui dan langsung bisa ditangani dengan sangat cepat dan sangat real time, sehingga minimalisir yang namanya terjadi sebuah bencana dengan seperti kebocoran gas, itu kan sangat berbahaya sekali. Tapi dengan adanya teknologi smart ini, itu memungkinkan itu penanganan bisa lebih real time terkait beberapa hal tadi gitu ya. Lalu integrasi yang lainnya bisa juga diintegrasikan dengan namanya smart electricity yang membantu penyedia layanan listrik mengetahui pemakaian listrik dari sisi pelanggan gitu ya. Jadi sekarang sudah nggak zaman tuh ada petugas-petugas yang mengecek ke rumah-rumah terkait pemakaian sumber daya listrik di masing-masing rumah ya. Dengan adanya teknologi smart electricity ini sudah sangat mudah bisa dilakukan auto detecting dari langsung kontrol pusat gitu ya. Nah, itu beberapa implementasi dari realisasi smart city menggunakan implementasi IoT gitu ya. Nah, berikutnya terkait implementasi dari smart city juga tidak lepas dari hadirnya sebuah sosial media sebagai platform interaksi massal ya. Kita ketahui sekarang sosial media ini sudah memiliki function yang sangat general, bukan hanya untuk fasilitas berkirim status saja ya, tapi dengan sosial media juga sudah memungkinkan kita untuk bisa berinteraksi, apakah untuk melakukan market, apakah itu sampai dengan share video pun sudah terfasilitasi dengan adanya sosial media gitu ya. Dengan adanya sosial media ini kita bisa melakukan sebuah interaksi dan kajian-kajian ilmu, bahkan menyesuaikan konsumtif seseorang sesuai dengan kebutuhan atau habitnya masing-masing gitu ya. Sehingga nanti bisa dikembangkan berbagai teknologi smart yang bisa diintegrasikan dengan sosial media gitu ya, kurang lebih seperti itu. Bahkan mungkin untuk kemudahan-kemudahan layanan-layanan sejenis layanan hukum atau mungkin layanan kesehatan, bukan hal yang tidak mungkin suatu saat nanti itu bisa kita integrasikan dengan teknologi sosial media ini. Dan akhirnya dengan integrasi dari beberapa teknologi tadi ya, seperti Internet of Things, cloud computing, sosial media, ini akhirnya memunculkan sebuah big data, karena masing-masing dari teknologi tersebut memberikan sebuah inputting data ya, yang akan terus terrecord secara real time di cloud ya, sehingga seiring waktu berjalan data tersebut semakin besar yang akhirnya menjadi sebuah big data yang sangat besar, yang akhirnya dari big data itu endingnya adalah memunculkan sebuah kajian ilmu terkait data analytics yang akhirnya nanti bisa menganalisis untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu sesuai kebutuhan ya, seperti yang
Karena saya jelaskan sebelumnya, ketika seorang marketing ingin mempromosikan sebuah produk, dia bisa melihat dari beberapa analisis dari big data tadi ya, dari data analitik, sehingga dia bisa menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan untuk dia pasarkan di pasar global itu sesuai kebutuhan user atau customer butuhkan, kurang lebih seperti itu. Nah, berikutnya rekan-rekan sekalian, terkait dari sebuah implementasi teknologi smart city, terutama di Indonesia ini memang menghadapi berbagai tantangan dan hambatan ya. Pada prinsipnya tantangan dan hambatan pasti akan selalu ada, terutama kalau di Indonesia ini memang ada beberapa tantangan dalam implementasi smart city ini. Diantaranya yang pertama itu harga perangkat yang tinggi dan sulit diperoleh ya. Kenapa bisa hal ini terjadi? Karena salah satu faktornya memang tingkat supporting dari pemerintah kita ini masih kurang ya. Kita bisa lihat beberapa pengembang teknologi yang ada saat ini, kalau khusus di negara kita ini masih berbasis komunitas-komunitas, belum ada badan khusus yang memang didirikan khusus untuk pengembangan sebuah teknologi. Kalau di negara-negara berkembang seperti Jepang, China, Amerika, itu mereka negaranya sudah mensupport dengan mendirikan sebuah badan khusus yang memang tujuan dari badan tersebut adalah mensupport masyarakatnya untuk terus mengeksplorasi sebuah pengembangan teknologi gitu ya, sehingga akhirnya semakin banyak perangkat dikembangkan, semakin mudah untuk diproduksi karena disupport oleh pemerintah, bahkan berbagai vendor gitu ya. Nah, ini mungkin salah satu faktor kenapa kalau di negara kita ini harga perangkat yang tinggi dan sulit diperoleh, sehingga kadang kita kalau terkait beberapa teknologi-teknologi smart mungkin yang ingin kita implementasikan di negara kita, kadang kita masih harus memesannya dari luar negeri, kurang lebih seperti itu, karena beberapa faktor tadi yang masih belum memungkinkan di negara kita ini dilakukan pengembangan secara besar-besaran yang memang disupport oleh pemerintah secara langsung, karena memang sifat pengembangannya masih banyak lebih secara personalitas atau individu atau komunitas-komunitas tertentu gitu ya. Lalu berikutnya tantangan dalam menerapkan integrasi teknologi smart di negara kita juga ini masih di beberapa daerah belum membangun infrastruktur untuk kebutuhan TI. Jadi kalau kita bisa rasakan secara langsung ya, kalau kita berada di lini kota, mungkin di beberapa infrastruktur ini sudah bisa kita rasakan dengan baik. Tapi kalau kita sudah masuk ke pedalaman, mungkin ya seperti contohnya ke daerah Ujung Berung misalnya ya, itu kan bisa kita lihat perkembangan itu sangat masih banyak tertinggal gitu ya. Lalu berikutnya beberapa tantangan yang dihadapi juga terkait mungkin anggaran untuk memenuhi kebutuhan membangun smart city ini memang tidak sedikit ya, maksudnya tidak kecil. Jadi untuk upgrading sebuah infrastruktur kita ke sebuah teknologi smart ini memang perlu dana yang sangat besar. Makanya negara kita juga memang sedang melakukan proses integrasi dari realisasi smart city ini ya. Bisa kita rasakan sekarang perubahan seperti di e-tol ya, yang dulunya mungkin tol itu kan masih dijaga oleh personal user, sekarang sudah menggunakan fasilitas teknologi e-tol, atau sekarang juga terkait berbagai metode pembayaran sudah bisa menggunakan Pinbox, e-money dan lain-lain. Itu sebenarnya sudah mulai direalisasikan di negara kita dan memang perlu bertahap karena perlu dana yang besar ya, bukan dana yang sangat kecil untuk bagaimana mengintegrasi teknologi smart ini. Yang terakhir, di samping hambatan-hambatan tadi ada juga hambatan yang sifatnya teknis ya. Kadang kesiapan masyarakat menerima perubahan ke arah digital ini masih kadang kalau di negara kita boleh dibilang ada istilah yang namanya kuper ya, kurang pergaulan. Jadi orang pemikirannya itu sudah kemana, kita masih berkutat aja dengan hal yang sifatnya zaman-zaman tempo dulu atau kuno gitu, sehingga membatasi kita untuk berkembang gitu. Itu juga salah satu faktor yang kadang terjadi di negara kita gitu ya, ketika contoh kan propagasi, ketika misalnya perubahan dari yang tadi saya sampaikan, misalnya ya penjaga tol yang dulunya banyak
dijaga oleh personal user ketika digantikan oleh etol di negara kita mah kan jadi propagansi yang akhirnya banyak terjadi demo karena banyak terjadi pengurangan karyawan secara besar-besaran. Padahal sebenarnya kalau misalnya si personal tersebut bisa mengambil hal yang lebih positifnya, sebenarnya dia harusnya bisa berkamuflase, maksudnya berkamuflase seperti layaknya bulan lah, menyesuaikan gitu. Jadi kalau misalnya ternyata tuntutan harus sudah seperti ini, maka dia pun harusnya sudah mulai berpikir saya harus belajar ke arah seperti apa nih agar bisa mengikuti perkembangan yang ada saat ini gitu ya. Nah, itulah beberapa tantangan di dalam mengimplementasikan sebuah teknologi smart di negara kita ya, yang saat ini memang menjadi momok dan menjadi tantangan dalam mengimplementasikan sebuah teknologi smart, terutamanya adalah teknologi smart city. Nah, ini beberapa teknologi smart city ini memang sudah diintegrasikan di beberapa kota di negara kita, seperti yang tadi saya sampaikan, diantaranya di Jakarta, di Bandung, Semarang, Surabaya. Mereka sudah ada pusat kontrol tata kelola kota ya, untuk memungkinkan nanti melayani masyarakat secara real time. Memang melayani masyarakat real time-nya ini masih terus dikembangkan ya, apakah dalam bidang misalnya keamanan, apakah dalam bidang kesehatan dan lain-lain, itu terus dikembangkan. Tapi pada prinsipnya di negara kita sudah terus dikembangkan terkait pengembangan dari konsep smart city ini. Nah, rekan-rekan sekalian, kurang lebih itu ya beberapa pembahasan saya pada kesempatan hari ini terkait pembahasan teknologi smart ini. Jadi memang intinya kalau kita berbicara teknologi smart ini sangat menarik sekali ya, dan teknologi ini memang akan terus berkembang ke depan, bahkan karena ini terkait dengan ambisi-ambisi manusia. Bahkan sekarang sudah dikembangkan bagaimana teknologi smart world ya, di mana di teknologi smart world ini saling mengintegrasikan untuk memungkinkan antar negara ini bisa saling terintegrasi dan saling terhubung dengan kebutuhan berbagai integrasi yang dibutuhkan.